Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan ilmu yang bermanfaat hingga melahirkan keyakinan-keyakinan ilahiyah yang menjadi suri tauladan bagi seluruh pemimpin, seluruh guru muslim yang hidup di dunia. Salam ukhuwah, salam bahagia untuk seluruh keluarga besar BMKG Jakarta, Indonesia. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, beberapa waktu yang lalu di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, termasuk Sumatera ini telah dilakukan temu para dai dan para pemimpin. Ternyata seorang muslim yang memiliki kecerdasan otak kanan dan otak kiri ini dapat dilihat dari lisan dan bahasa tubuhnya. Sama ketika kita sedang sholat berjamaah, otak kanan kita ingat kepada Allah dan otak kiri kita menggerakkan dengan gerakan sholat. Oleh karena itu, jika Abu Pari bertanya kembali, apa kabar semuanya hari ini? Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak cukup mengucapkan dengan lisannya saja, tapi ucapkan dengan gerakan tubuhnya, agar nanti kita semua terbiasa apa yang diucapkan, yang disampaikan selama ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jika saya bertanya kembali, apa kabar semuanya hari ini? Maka ucapkan dengan gerakan tubuh seperti ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa? Kita coba dulu ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, ternyata nggak mudah melakukannya. Masih ada yang malu-malu melakukannya, masih melihat ke kiri ke kanan, teman sebaya saya yang lain juga melakukan atau tidak. Masih ada yang setengah hati melakukannya. Jikalau itu yang Anda rasakan, berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kanannya. Kalau saya lihat tadi ada yang mau melakukan tapi cuma dengan lisan saja, cuma dalam hatinya saja, dia nggak mau menggerakkan dengan gerakan tubuhnya, berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kirinya. Dan kalau saya ulangi kembali, yang lain sudah mau melakukannya dengan bersemangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ternyata ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini enggak mau melakukannya sama sekali karena merasa apa-apaan ini Abu Pari, seperti anak kecil saja. Sudahlah, mulai ceramahnya. Kalau itu yang Anda rasakan, berarti ada gangguan jiwa. Profesi saya sehari-hari seorang psikolog konsultan yang memberikan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia untuk pembentukan karakter, kepribadian, kekuatan ruh dan jiwa. Saya ingin pastikan bahwa keluarga besar dari BMKG ini adalah orang-orang yang sehat jiwanya. Kenapa? Tema yang diminta sangat menarik, tentang hidup tanpa marah. Khususnya cara cerdas mendidik anak tanpa marah, karena banyak orang tua yang bangun rumah tangga niatnya mau bahagia, tapi ketemu anak istri di rumah marah-marah. Dan akhirnya dilema. Kenapa? Karena kita rajin sholat berjamaah tiap hari di sini. Aneh, ada orang rajin sholat berjamaah, selesai sholat dia marah-marah. Hingga akhirnya mari kita ulangi sekali lagi. Siap? Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti ini mengalami gangguan jiwa. Baik, kita coba kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 takbir. Takbir. Masya Allah. Tapi belum cukup, masih ada satu hal lagi. Di Indonesia, kalau di perusahaan pemerintah, saya masih menemukan ada satu hal yang sama terjadi dalam setiap masjid, yaitu jamaahnya paling senang duduknya misah-misah, mencar-mencar seperti ini nih, menyandar ke dinding-dinding, ke tembok-tembok. Jadi kalau dalam ilmu psikologi Islam, kalau dalam sebuah masjid
Jamaahnya masih duduknya renggang, masih menyandar ke dinding-dinding, ke tembok-tembok, terpisah-pisah. Ini mencerminkan hubungan jamaahnya masih kurang harmonis, kurang hangat, kurang akrab, kurang dekat. Jadi seolah-olah nggak mungkin lagi ada hubungan Rasulullah dengan para sahabat. Kalau di masjid, kalau di majelis ilmu, bawaannya tuh pengen dekat, pengen merapat, merangkul satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bapak-bapak yang di kanan saya, sebelah kiri, yang di belakang, semua duduk merapat di depan. Silakan. Kalau ada yang tak mau, ini ciri-ciri mengalami gangguan jiwa. Kenapa Pak? Keras hatinya. Boleh jadi dia merasa aku sudah nyaman di sini, ngapa kau atur-atur? Orang yang mengalami gangguan jiwa nggak mau diatur-atur, betul? Kau belum kenal aku, kau siapa? Perintah-perintah saya, betul? Ini masjid Pak, bukan tempat kerja. Kalau tempat kerja Anda mungkin saya tidak punya hak untuk memerintahkan Anda. Tapi masjid orang harus belajar melembutkan hatinya. Betul tidak? Oleh karena itu silakan semua angkat kedua tangannya ke atas. Rentangkan tangannya. Rangkul teman kiri kanannya. Kalau tidak nyampai Pak, dekatkan lagi, akrabkan lagi. Silakan. Ada orang yang mau memperbaiki kalau dia melihat temannya sudah perbaiki. Jadi ini cerminan karyawan di sini, dia berubah kalau orang lain berubah. Betul? Dia nggak bisa mandiri untuk berubah, masih tergantung orang lain. Betul tidak? Biar nggak keras hati Pak, ya gimana mungkin bisa hidup tanpa marah kalau Anda masih punya kekerasan hati. Oke lah kalau di luar, tapi ini masjid Pak. Orang yang paham tentang makna ihsan, beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Takkan mungkin dia mengeraskan hati, apalagi menyombongkan diri. Ini rumahku, tak ada yang boleh keras-keras hati. Betul tidak? Baik, sekarang angkat kedua tangannya ke atas, letakkan di punggung teman di depannya. Kalau tidak sampai, maju Pak, maju. Maju Pak, maju. Saya yakin bukan Anda nggak mau, Anda nggak terbiasa. Anda terjebak dengan penjara yang Anda buat sendiri tentang harga diri, jaga image, jaga wibawa, jaga izah. Akhirnya Anda nggak mau melakukannya. Silakan maju Pak, lagi pula nggak ada ruginya. Sudah? Baik, angkat kedua tangannya ke atas, letakkan di punggung temannya, silakan pijit-pijit dulu. Kenapa orang muda marah Pak? Badannya ini kadang-kadang lagi nggak enak, betul nggak? Cuaca lagi panas, kerjaan di rumahku belum selesai, ditambah kerjaan kantor. Pijit Pak bahunya, pijit, jangan malu. Pijit lehernya, leher. Kalau lehernya panas berarti ada hambatan pembuluh darah. Itulah yang membuat oksigen nggak masuk normal ke dalam otak kita, akhirnya mudah stres, mudah emosi, betul? Dan pakar kesehatan mengatakan bagian kepala manusia ini banyak titik kesehatan, refleksi dan akupuntur. Biar teman kita makin sehat, pijitin kepalanya. Tuh, pijitin kepalanya. Jangan cuma gara-gara nggak enak, takut dia tersinggung, takut dia marah, Anda nggak mau pijit. Padahal kita berikan kesehatan, betul tidak? Sambil kita doakan, ya Allah, jadikan orang yang kupijit ini sembuh penyakitnya, mudahkan rezekinya, lunasi kreditnya, lunasi hutang piutangnya, bahagiakan rumah tangganya, mudahkan umroh hajinya. Bagus, biar jantung sehat, ginjal sehat, pijitin telinganya Pak. Pijitin telinganya, dicubit-cubit, dicubit-cubit, diputar-putar ke depan, putar ke belakang, tarik ke atas, ke samping, ke bawah. Bagus. Sekarang silakan pukul-pukul punggung temannya. Turun ke bawah Pak pukulannya, naik ke atas lagi, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, makin cepat, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, diusap-usap punggungnya, sabar, sabar, pijit pinggangnya. Kalau ada yang dipijit pinggangnya nggak geli, berarti mulai ada gangguan biologis ini. Ya, biar adil gantian, balik kanan, balik kanan, balik kanan, balik kanan, menghadap ke belakang, balas perbuatan baik dengan yang lebih baik lagi. Pijit punggungnya, balas pijitan lebih baik lagi. Pijit lehernya, leher.
bagian kepalanya, kepala. Keningnya Pak, kening. Tatak alis matanya, alis mata. Di bawah bagian matanya, bawah bagian mata. Pipi kiri, pipi kanannya, hidungnya, hidung. Dagunya Pak, dagu. Kalau ada jenggot ditarik-tarik jenggotnya. Bagus. Telinganya, telinga. Kita doakan juga, ya Allah, jadikan orang yang kupijit ini sembuh juga penyakitnya. Mudahkan rezekinya, bahagiakan rumah tangganya, sakinahkan keluarganya, mudahkan umroh hajinya. Bagus Pak, pukul punggungnya, pukul. Turun ke bawah, naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, makin cepat lagi, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, diusap-usap punggungnya. Sabar, pijit pinggang temannya. Ucapkan hamdalah, salaman dulu dong, terima kasih dulu dong, salaman dulu. Baik ayanda semua, waktu saya cuma 30 menit. Jadi intinya begini, saya diangkat sebagai tokoh pendidikan karena orang yang mau cepat belajar, pastikan dia senang dulu, pastikan dia bahagia dulu, baru belajar. Dan tema ini sebenarnya diambil dari penulisan buku bestseller hampir 10 tahun berturut-turut di Indonesia untuk pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM. Hingga akhirnya sudah tidak zamannya Anda membangun perusahaan pakai dengan marah. Sudah nggak zaman Anda mendidik anak istri Anda dengan marah. Sudah nggak zaman Anda untuk mencapai visi misi Anda dengan marah. Kenapa? Mungkin Anda pernah dengar Rasulullah saja pernah marah, itu usianya berapa? Dan kalau seandainya Anda berkata Rasulullah saja pernah marah karena wajahnya memerah, ops, nanti dulu. Apakah ketika wajah Anda memerah itu bukti Anda marah? Belum tentu. Boleh jadi Jakarta ini panas. Boleh jadi Anda sedang jatuh cinta lagi. Boleh jadi Anda menahan buang air besar. Betul? Oleh karena itu Anda harus bisa membedakan. Perhatikan, orang yang marah dengan orang yang menahan amarah sama atau beda? Orang yang marah dengan orang yang menahan amarah sama atau beda? Kenapa Rasulullah wajahnya memerah? Karena dia menahan amarah, bukan marah. Tapi orang yang melihatnya boleh jadi menyimpulkan dia marah. Namun ada satu hal yang menarik, usia berapa Rasulullah terlihat wajahnya memerah dan kapan pula usia keluar dalil ini. Bayangkan, saya yakin Anda punya guru-guru hebat, guru-guru spiritual di luar sana. Tapi saya tidak akan mau mengajak siapapun di sini untuk belajar dari guru spiritual yang Anda punya. Kenapa? Karena sehebat apapun guru yang Anda punya, tetap saja dia tak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Betul? Mungkin Anda cocok dengan guru Anda itu, tapi yang lain belum tentu cocok. Mungkin Anda nyaman sehati Anda dengan guru Anda itu, tapi yang lain belum tentu nyaman, belum tentu sehati. Masih kontroversi. Dan akhirnya saya ingin ajak sama Anda ibu bapak hadir ini bertemu Abi. Saya mau ngajak Anda bertemu dengan seorang guru yang gak ada kontroversinya. Bahkan seluruh para ustadz menjadikan dia para guru. Dialah gurunya para kiai, gurunya para ulama, gurunya para habib, gurunya para syekh yang terkemuka di muka bumi ini. Bahkan ada jaminan dari Allah langsung bahwa tidak ada sedikit pun penyakit gila dalam diri beliau. Dan ada contoh keteladanan yang nyata. Siapa dia? Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya menyampingkan dulu guru-guru Anda, karena saya ingin Anda hari ini belajar dengan gurunya para guru. Hingga akhirnya ada sebuah kisah terjadi di mana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama dalam hidup ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Jangan marah." Apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Apakah amalan yang paling utama ya Rasulullah? Jangan marah. Orang kuat, orang hebat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Tapi masih banyak orang tua memiliki pikiran dan keyakinan bahwa marah itu boleh Abu Pari, asalkan pada tempatnya.
kalau dalam pelatihan, maka dengan tegas saya katakan ini bukti Anda orang gila. Dan mungkin akan ada orang emosi karena memang pelatihannya dikonsep untuk memancing emosi seseorang di awalnya. Karena saya mau cari siapa di sini yang pemarah. Karena orang yang pemarah dia tak mau direndahkan orang, tak mau dirinya tak dianggap sesuatu. Karena dia tak mau dirinya dicemooh sama orang, dia ingin dirinya dikenal. Kenapa kalau seandainya ada orang mengatakan Anda orang gila lalu Anda marah? Bukankah Rasulullah juga mengalami hal yang sama? Rasulullah itu gila, kata si pengemis buta. Disuapin juga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Anda kenapa marah? Betul? Dan akhirnya ketika ada di antara Anda berkata marah itu boleh asalkan pada tempatnya, saya tidak hanya mengatakan Anda orang gila, ini bukti Anda tak kenal Tuhan. Mau bukti? Saya buktikan. Anda kan gak senang dengan orang yang banyak bicara. Dan saya paham tentang perubahan mindset manusia. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa akan mempengaruhi perilaku Anda. Kenapa buku Hidup Tanpa Marah ini terbit di Indonesia dan jadi pengembangan diri? Karena begini Pak, ketika Rasulullah meninggal dunia, esok hari istrinya ditanya, "Hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu?" Maka Aisyah berkata, "Akhlak suamiku Al-Quran." Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau seandainya hari ini Anda yang meninggal dunia, lalu esok hari istri Anda ditanya, bagaimanakah akhlak suamimu? Bisakah istri Anda berkata, akhlak suamiku Al-Quran? Atau jangan-jangan dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Karena mengenai siapa sebenarnya dan aslinya Anda di rumah, saya yakin istri Anda, anak-anak Anda lebih tahu siapa sebenarnya Anda. Dan walaupun Anda sering menjaga sholat berjamaah di sini, mungkin Anda merasa terjaga keimanan dan kesolehannya. Ups, nanti dulu. Apa pernah Anda koreksi diri Anda? Minimal Anda bertanya dengan orang terdekat dalam hidup Anda, istri Anda, suami Anda, menurut mama, papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nggak Anda nanya istri Anda? Atau mungkin pernahkah Anda bertanya dengan anak Anda yang pertama, kedua, nak, menurutmu papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Al-Quran kayak setan. Karena boleh jadi demikian Pak. Tapi Bu Pari, buktinya istriku setia. Ops, nanti dulu, saya seorang konsultan. Boleh jadi istri Anda tetap setia sampai saat ini, itu bukan karena Anda, itu karena anaknya. Kalau bukan karena anakku, kutinggalkan kau. Serius Pak. Apa Anda pernah bertanya, mama tuh bahagia nggak punya suami seperti papa yang kerjanya seperti ini? Anda pernah bertanya nggak? Jangan-jangan istri Anda nggak bahagia. Lalu kenapa dia tidak ngomong? Ketika dia ngomong, Anda marah. Ketika dia ngomong, Anda tersinggung. Daripada ribut, ya sudahlah. Lalu kenapa dengan tegas saya katakan yang ketiga, kalau ada di antara Anda masih punya keyakinan dalam pikiran dan hati ini, marah tuh boleh asalkan pada tempatnya. Ini bukti Anda kurang ilmu. Mau bukti? Saya buktikan ketiga-tiganya. Sampai dengan tegas saya katakan, bukti Anda orang gila, bukti Anda tak kenal Tuhan, bukti Anda kurang ilmu. Mau bukti? Saya buktikan. Apa pernah Anda mendengarkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Pernahkah Anda mendengarkan itu dalam Al-Quran? Saya mau tanya, ini bukan masalah marah itu boleh asalkan pada tempatnya Pak. Ini masalahnya adalah siapa yang ngajarkan kita marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Dari mana Anda belajar itu? Atau mungkin Anda pernah mendengar Nabi sebelum dia meninggal dunia, dia berkata, umatku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada tidak? Tapi niatku baik Abu Pari. Niat baik boleh, tapi caranya pun harus baik. Kau tak bisa ubahmu dengan mulut, kau ubah dengan tangan, kau ubah dengan hati kau. Bukan maksa orang. Jangankan kita, Nabi aja tak bisa ngasih petunjuk dan hidayah. Betul tidak? Dan akhirnya kemampuanmu sebisanya menyampaikan agar mereka beriman dan bertakwa.
Dan inilah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang membuat akhirnya nggak aneh. Anda bukan orang usia belasan tahun, Anda adalah orang yang sudah diangkat 30 tahun ke atas. Berarti 30 tahun sudah Anda menahan hawa nafsu setiap bulannya di bulan Ramadan. 30 hari Anda mengendalikan diri Anda, hawa nafsu Anda selama 30 hari setiap tahunnya. Aneh ya. Ada orang rajin puasa bulan Ramadan tapi masih juga mudah marah. Masih mudah juga sakit hati, sedih, kecewa. Apa jangan-jangan Anda butuh berapa tahun lagi puasa bulan Ramadan? Kenapa saya bertanya ini? Bayangkan saya menemukan kakek-kakek, nenek-nenek hampir di seluruh Indonesia ini, ternyata usia mereka 70 tahun, 80 tahun, sampai saat ini masih banyak ditemukan kakek nenek masih mudah marah, prasangka, sakit hati, sedih, kecewa sama anak menantu cucunya. Lalu Anda mau nunggu usia berapa biar tak marah lagi? Tunggu usia berapa? Tapi Abu Fahri buktinya masalah itu selesai. Kadang-kadang Abu Fahri marah ini efektif juga menyelesaikan masalah. Memangnya satu-satunya cara menyelesaikan masalah harus pakai marah apa? Banyak orang lain tak perlu dia marah, selesai juga masalah. Kenapa Anda tak seperti orang lain? Oh, karakter Anda kasar, karakter orang itu lembut, makanya kau belajar jadi orang lembut. Betul tidak? Nah, akhirnya apalagi niatku tuh baik Abu Fahri. Aku nih begitu pun untuk masa depan dia. Banyak orang tua lain juga memikirkan masa depan anaknya, tapi tak macam kau. Mulai jadi kau bentak-bentak, melotot-melotot, teriak-teriak kau. Bahkan jangan-jangan tak jarang fisik pun main. Sementara Anda ngakunya orang masjid, Anda ngakunya rajin sholat berjamaah, Anda bilang Anda ini paham ilmu agama, Anda bilang kaji Anda tinggi, Anda bilang ilmu belajar agama lah kemana-mana, NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah Tabligh, Persis, Marifat, PKS, Tasawuf. Kalau Anda lah belajar ilmu kemana-mana, berarti makin mantap dong kualitas diri Anda. Betul? Kalau begitu, jangan marah. Oh, cari alasan apa lagi? Ya. Dan saya juga punya perusahaan, jadi saya mengerti manajemen SDM karyawan. Saya bisa memecat orang tanpa harus marah, betul tidak? Lah mecat orang, nyakitin orang, marah pula, kau tambah pula dosa kau lagi, betul tidak? Dan serius, Anda jangan banyak bertanya, bahkan saya bisa membantu Anda bagaimana membunuh orang tanpa marah. Ikuti pelatihannya, Anda akan paham bagaimana bunuh orang tanpa marah. Kenapa ilmu ini saya harus keluarkan? Contoh, Anda melihat istri Anda diperkosa di depan Anda, apa yang Anda lakukan? Aku tak ada lagi marah. Terus sok. Apa mungkin begitu? Tak bisa, pas. Tapi ini tak main. Suatu hari di zaman Rasulullah, para sahabat berperang, di mana ada Ali berperang bersama saat itu dengan Rasulullah. Diangkat pedangnya yang besar, dia kejar musuhnya. Terpental-pental musuhnya. Ketika musuhnya terpental, dia angkat pedangnya yang besar, dia akan tebas padang lehernya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba malah musuhnya, diludainya wajah Ali. Hai Ali, bunuh saja aku. Membangkang dia lagi. Akhirnya gemetar tangan Ali menahan hawa nafsunya saat itu. Dan tiba-tiba dia lempar pedangnya jauh-jauh sambil berkata, aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsuku. Ini jarang terangkat. Inilah indahnya Islam. Ternyata di zaman Rasulullah ketika mereka berperang, mereka membunuh, mereka membelah, mereka menikam, mereka balas. Ternyata nafsu gak main. Bagaimana mungkin kau mampu mengalahkan musuhmu? Musuh terbesarmu saja tak mampu kau kalahkan. Siapa musuh terbesarmu? Lalu ada orang kalau kau begitu, apa bedanya kau dengan binatang? Kau pikir Islam itu aksi pembalasan dendam apa? Aksi pembantaian apa? Dalam perperangan dalam Islam ada adab berperang, etika berperang, betul tidak? Meluruskan niat dan tujuan dalam berperang, baris berbaris dalam berperang, bukan aksi balas dendam dan pembantaian. Namun Rasulullah dengan sahabat banyak memenangkan peperangan. Lalu apa Anda pikir?
polisi, tentara belajar hidup tanpa marah sama saya, Anda pikir dia jadi alay gitu? Ketika polisi belajar hidup tanpa marah, dia malah musuh ke mati kau dor. Oh tidak. Apa Anda pikir tentara jadi lebay, hidup tanpa marah? Kau. Oh tidak. Mantap ya. Wah. Makin mantap. Tapi emosi tidak main. Sekali lagi, ekspresi Anda boleh garang, hati tetap tenang. Jangan Anda pikir ketika melihat dai suaranya lantang keras, Anda pikir dia marah. Jangan-jangan dia melewati sesuatu yang tak pernah Anda lewati. Dan ini Anda mudah pahami kalau Anda atlet bela diri. Kenapa? Perhatikan. Anda pernah bertengkar nggak dengan teman di bangku TK dulu, SD dulu? Pertama kali Anda bertengkar, masih ingat nggak? Waktu pertama kali Anda bertengkar, masih ingat? Itu gerakan nggak ada tenaganya, emosinya nggak stabil saat itu, mudah dijatuhkan, betul? Tapi beda dengan orang yang senior. Betul tidak? Tenang dia. Lalu gimana dengan Anda? Ketika Anda terpancing emosi, Anda bisa tetap tenang gak? Atau tiba-tiba mata Anda jadi melotot, Anda ingin hajar tuh orang. Sementara Anda dalam Islam diajarkan tentang memaafkan dan memberi maaf. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan kau balas dengan yang lebih baik. Betul tidak? Tak kebayang saya kalau Rasulullah punya sifat mudah marah. Kayaknya takkan ada orang mau masuk Islam. Tak kebayang saya kalau Rasulullah punya sifat mudah nilai orang, sakit hati dikit-dikit tersinggung. Kayaknya takkan ada sahabat yang nyaman dengan Rasulullah. Betul tidak? Lalu ada di antara Anda berkata, insya Allah lah aku ini kalau marah kayak Rasulullah. Kayak Rasulullah. Nanti dulu Pak, Rasulullah kalau dia wajahnya memerah, marah dia, orang jadi patuh Pak sama beliau. Orang jadi pengen dekat, orang malah menghormati dia, orang malah ingin belajar. Betul tidak? Nah Anda kalau marah, sakit hati orang nengok wajah Anda, kesel orang, marah orang nengok Anda itu, betul? Kalau senyuman Rasulullah itu cepat Pak, walaupun dia marah cepat dicari kembali. Dan saat dia tersenyum, orang jadi merasakan penuh cinta kasih sayang Rasulullah ini. Coba saya mau lihat Anda tersenyum, jahe. Anda senyum aja susah, ngaku-ngaku pula kayak Rasulullah. Betul tidak? Jadi sudahlah Pak. Mau sampai kapan Anda mau marah dalam mendidik istri dan anak-anak di rumah? Coba, bukankah dulu orang tua Anda juga sering terpancing emosi gara-gara Anda? Bertambah dosanya. Masa gara-gara anak makin bertambah dosa Anda? Lalu kapan Anda mau bahagia? Anda dulu niatnya waktu berumah tangga, niatnya untuk bahagia kan? Bukan untuk marah-marah kan? Tapi setelah berumah tangga, kenapa Anda marah-marah? Datang anak 1, 2, 3, kenapa makin bertambah marah? Anda bilang niatnya untuk ibadah, kenapa marah? Dan kalaupun Anda mengatakan makom Anda tinggi, ya sudah, jangan marah. Kau ngaku-ngaku makom kau tinggi, tapi masih mudah marah. Yang betul aja lah, orang makomnya tinggi itu makin bagus dia manajemen hati dan dirinya, betul? Kontrol dirinya makin bagus. Tapi kau gimana? Oh iya, saya tak sempat mengenalkan diri saya waktu saya singkat Tuhan. Jadi intinya Anda butuh berapa tahun lagi puasa bulan Ramadan biar tak mudah marah? Putuskanlah. Butuh berapa tahun lagi? Dan saya khawatir ketika ada Rasulullah meninggal dunia, orang merasa kehilangan Pak. Nah saya khawatir Anda mati, orang bersyukur. Serius, coba tanya sama anak Anda. Jangan-jangan ketika anak Anda ditanya nanti, nah apa yang kau ingat dari almarhum bapak kau? Kau marah. Tak enak. Serius Pak.
Saya paham tentang kondisi psikologis orang yang bekerja pergi pagi pulang sore. Boleh jadi saya ini orang yang sudah membuktikan ketemu orang pensiunan di masjid. Lah pensiunan baru dia tahu rasanya rindu anak-anak kecil lagi. Karena selama ini pun Sabtu Minggu Anda pulang ke rumah pun Anda ingin liburan sama anak, Anda ingin bermain sama anak. Tapi yang terjadi apa? Anda bukan bermain dengan anak, tapi menemani anak bermain. Bermain dengan anak, menemani anak bermain itu beda. Contohnya apa? Anda ajak dia berenang, anak Anda berenang, Anda main handphone. Itu disebutnya menemani anak bermain, bukan bermain dengan anak. Coba, menurut Anda hubungan Anda dengan ayah kandung Anda itu dekat, harmonis enggak atau kaku? Pelukan juga cuma formalitas di hari Lebaran. Bukankah lebih nikmat tiap hari kita ketemu di rumah itu langsung berpelukan? Betul tidak? Tapi kenapa itu tak terjadi dengan anak Anda? Anda kaku. Anak-anak itu diam saja selama ini karena dia takut. Menengok Anda dari kejauhan, mohon maaf, saya banyak nanya anak-anak. Ketika ditanya anak-anak, Pak, mereka tuh rupanya lebih takut sama bapaknya daripada sama hantu. Serius, Pak. Coba Anda koreksi lagi, ini rumah bahagia enggak? Coba bayangkan kalau di rumah enggak ada yang marah-marah, bahagia enggak? Di tempat kerja enggak ada lagi yang marah-marah, bahagia enggak? Marah nih Pak, gerbang untuk Anda mudah berprasangka buruk dengan orang. Karena apa? Marah ini punya unsur Anda tidak menerima. Dan kalau ada orang ngasih hidupnya marah, ini bukti imannya masih 5,5. Dia cuma mau yang baik-baik saja dalam hidup nih Pak, pas buruknya dia marah. Jadi jika ada di antara Anda saat ini hidupnya cuma mau mendengarkan terima yang baik saja, buruknya Anda tak mau, itu bukti iman Anda 5,5. Mau bukti? Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Percaya dengan qada dan qadar. Maksudnya apa? Terima yang baik, terima yang buruk. Betul? Jadi sederhana, kalau Anda dalam hidup ini cuma mau terima yang baik saja, itu bukti iman Anda cuma 5,5. Dihargain orang senang, dipuji orang senang, dihormatin orang senang, diakui senang, dipitnah marah, diomongin tersinggung, tak dihargai sakit hati. Ngapo? Mau sampai kapan Anda jadi, kalaupun Anda ustadz nih masih juga marah, ustadz nanggung. Serius. Di Indonesia nih orang yang dipanggil ustadz tuh Pak orangnya bijaksana, dewasa, sangat mengerti tentang kondisi orang, tak mudah menilai orang, akhlaknya baik, betul tidak? Nah kalau begitu jangan marah. Aneh ada orang rajin duha dan tahajud, selesai tahajud marah-marah. Mana orang percaya? Anda ngaku rajin baca Quran, hafal pula Al-Quran. Orang kalau dengarkan Anda jadi imam, gelepek-gelepek hati orang. Tapi selesai jadi imam, marah. Mana orang percaya? Betul tidak? Jadi sederhananya begini, kalau Anda mengaku orang soleh, sudah jangan marah. Itu saja. Ya. Tapi Abu Pari bagaimana nih karyawan aku? Nanti dia melunjak Abu Pari. Anda kan punya SOP, Anda kan punya yang namanya manajemen SDM, Anda kan punya tentang reward dan punishment, betul? Anda jalankan, tak perlu kau marah. Kalaupun aku nak mengeluarkan kata-kata buruk, aku tahan. Kenapa tak mesti dengan kata buruk baru orang paham, betul tak? Tapi boleh jadi kau balas dengan hubungan yang lebih baik sama dia. Karyawan nih, mohon maaf, dia nih manusia yang unik secara ilmu psikologi, motifnya beda-beda. Jadi kalau Anda di antara Anda di sini karyawan di BMKG, BMKG, kalau Anda kerja di sini nggak bahagia, ya sudah keluar. Nggak ada yang maksa Anda di sini. BMKG ini bukan tempat untuk marah-marah, betul tidak? Untuk orang kerja ngurusin apa BMKG ini? Ngurusin apa? Hah? Ngurusin apa? Hah? Udahlah sibuk ngurusin iklim, bukan ngurusin marah-marah. Nanti kalau iklim itu marah, mampus kau. Iya kan?
Ya sudah, sekarang gini Pak Yong. Terus gimana dengan sholat Anda? Saya khawatirnya masalah Anda masih marah. Ya apa kurang belajar ilmu agama? TK 1 tahun Anda belajar ilmu agama, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 4 tahun Anda kuliah belajar ilmu agama. Belum lagi SMA, belum lagi Anda belajar buku, belum lagi Anda ikut seminar, workshop, training, pengembangan diri. Belum Anda belajar dari ustadz yang berbeda-beda, dengan ceramah di TV, televisi, di YouTube, Anda baca buku. Lah banyak ilmu agama tuh. Kenapa marah juga lagi? Hah? Dan saya memang fokus Pak kepada perubahan perilaku orang. Jadi kalaupun ada di antara Anda berkata, tapi Abu Pari aku inilah keturunanku memang begini. Enak aja kau. Kalau saya jemput mama bapak kalian, aduh ngajarkan dia kayak gitu Abu Pari, dia aja begitu. Serius. Anda bawa-bawa keturunan. Insya Allah lah aku ini kayak Umarnya lah yang gak berani. Umar aja pengen lembut kayak Rasulullah. Betul? Kau pakai lagi simulasi orang lagi. Yang jelas, kalaupun ada di antara Anda merasa, ya Allah susah betul aku menghilangkan kemarahan nih. Kami punya terapi Pak, sampai-sampai Anda lupa gimana caranya itu marah. Butuh nggak? Butuh nggak? Pengembangan diri semakin meningkat, tapi kebahagiaan Anda itu lebih penting. Anda bekerja di sini, silakan sampai tuntas sampai pensiun. Tapi Anda harus bahagia di sini. Kalau Anda nggak bahagia, sebaiknya Anda keluar. Ya tak? Kenapa Anda mengorbankan diri di sebuah tempat Anda tidak bahagia-bahagia? Tapi ingat, Anda pikir ada tempat kerja yang lebih baik. Siapa yang jamin? Jangan-jangan kau nak coba ngerjakan sesuatu tempat orang lain, habis kau. Akulah nengok di muka bumi ini belum ada tempat yang ideal. Di depan Ka'bah pun masih ada kezoliman, betul? Jangan kau pikir kalau aku di sini kayaknya aku begini, kayaknya. Ya. Jadi syukurilah. Allah itu kan minta sedikit hambaku yang bersyukur. Nah, sudah waktu saya habis dan saya menuliskan buku di 2019 ini judulnya Manusia Berakhlak Quran. Anda yang tertarik mau belajar ilmu agama lebih dalam begini. Ada orang rajin baca Quran Pak, hafal di Al-Quran, tapi akhlaknya tak seperti Al-Quran. Jadi masalah. Pandai baca Quran, hafal Al-Quran itu bagus, tapi merasa diri lebih baik, ini masalah. Anda paham ilmu agama, kaji ilmu agama Anda tinggi, guru Anda banyak, itu bagus. Tapi merasa diri lebih baik, ini masalah. Bacaan Quran Anda bagus, orang lagamnya mendengarkan indahnya gelepet-gelepet, itu bagus. Tapi merasa diri lebih baik, ini masalah. Yang namanya manusia mudah betul merasa dirinya lebih baik. Kenapa? Boleh jadi karena dia paling sepuh di sini, paling tua di sini. Boleh jadi karena dia merasa telah begitu banyak melihat pahit asam manis garam kehidupan. Boleh jadi dia mengetahui bahwa kalau bukan aku tidak akan mungkin berkembang nih. Kalau bukan karena jasaku orang tidak akan bisa seperti ini. Boleh jadi karena merasa ilmunya paling tinggi, itu bukti aku sampai ke Mekah Madinah sana aku belajar. Boleh jadi karena Anda punya pondok pesantren, anak-anak banyak menghafal Quran di tempat Anda. Boleh jadi Anda merasa aku ini bukan karyawan, aku ini pengusaha, ini itu cuma sampinganku. Boleh jadi Anda merasa diri lebih kaya, lebih terhormat. Mudah betul orang merasa diri lebih baik, betul? Dan Anda tak akan mungkin bisa menjadi manusia berakhlak Quran kalau Anda punya sifat itu. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik itu bukan sifat aslinya manusia, tapi sifat aslinya iblis. Jadi jangan bangga dulu ya, karena Anda ahli di bidang tertentu, Anda merasa diri lebih baik, ada yang lebih ahli dari kita. Jangan Anda bangga ya, motor Anda, mobil Anda paling mewah, ada yang lebih mewah dari Anda. Jangan bangga dulu ya, bacaan Quran kau paling bagus, ada yang lebih bagus. Jangan kau pikir kau paling tinggi jabatannya, ya ada yang lebih tinggi dari kau. Jadi tak ada pantas-pantasnya kita merasa diri lebih baik. Betul tidak? Dibandingkan setan, iblis, tak ada apa-apanya kita nih. Apalagi dibandingkan Fir'aun, tak ada apa-apanya. Hingga akhirnya saya pun akhirnya menuntaskan program mabrur sebelum ke Baitullah. Ada yang mau berangkat umroh haji ke Tanah Suci bulan ini? Kalau ada, saya tak jamin Anda akan ada usianya. Tapi kalau Anda mau perbaiki diri dari sekarang, insya Allah Anda bisa. Tak bisa, niat pun jadilah. Anda ingin menjadi orang yang berakhlak Al-Quran. Oh ya, tutup oleh saya. Karena saya datang bukan untuk ngasih tausiah ceramah, untuk menyampaikan dan mengingatkan saja. Saya tulis buku sukses sebelum lulus kuliah. Ini untuk generasi Anda.
Tujuan saya apa? Tidak hanya mak bapaknya, generasinya pun harus lebih baik. Sukses setelah lulus kuliah tuh biasa Pak. Pada umumnya orang tuh suksesnya setelah lulus kuliah. Sukses dibantu dimodali orang tua itu juga biasa. Tapi sukses sebelum lulus kuliah, mandiri, tanpa bantuan orang tua, itu baru luar biasa. Namun kenapa saya harus bicarakan ini? Hati-hati dengan pola pendidikan Anda. Jangan-jangan Anda ngelatih anak Anda tuh mentalnya mental pengemis. Contoh dia yang SMP, SMA. Dia hari Senin kemarin nih kalau mau jajan minta duit ke siapa? Ayahnya. Hari Selasa yang lalu dia kalau mau jajan minta duit ke siapa? Mamanya. Hari Rabu kemarin dia minta duit ke siapa? Kamis, Jumat, Sabtu anak Anda belajar sekolah selama ini kalau dia mau jajan minta duit ke siapa? Lalu apa bedanya anak Anda ini dengan pengemis? Kerjanya cuma minta ya. Mati kau besok, gimana anak kau? Apa dia nak ngemis-ngemis nak minta-minta? Kau pikir aset kau cukup? Mending kalau dia akur anak kau saling bunuh nanti. Serius saya. Jangan Anda didik anak Anda bermental pengemis. 8 tahun Rasulullah dia pengembala. 12 tahun dia bisa ngasih uang untuk paman, untuk keluarganya. Gimana dengan anak kau? Dan itu saja yang Abi sampaikan hari ini. Abi mohon maaf lahir dan batin, waktu saya cuma disampaikan sampai jam 1. Tapi diizinkan untuk Anda bertanya. Ya. Nah, ketika Anda mau bertanya, sebagai seorang yang meneliti manusia, saya ingin pertanyaan Anda tuh produktif. Ada 5 hal yang harus Anda perhatikan dalam majelis ilmu. 1, kalau mau nanya, pastikan Anda tak punya niat mau cari muka. Banyak orang nih bertanya dia mau cari muka biar terlihat intelektual dalam kajinya. Jangan kau pikir kau juga ustad di sini, aku juga ustad juga di sini. Kayak lagi, kalau Anda bertanya, ini majelis ilmu, bukan majelis cari muka. 2, kalau Anda mau bertanya jangan niat nak nyakitin, nak nyinggung perasaan orang. Karena banyak orang yang bertanya itu sebetulnya dia tahu jawabannya, dia tak terlalu butuh jawabannya. Cuma di sini ada orang yang dia tak suka, jadi dia nanya ke Ustadz harapan biar Ustadz yang jelaskan baru tahu tuh kau yang salah, aku yang betul. Ini majelis ilmu bukan mencari siapa yang betul siapa yang salah. Perhatikan tuh. 3, kalau Anda mau bertanya jangan punya niat nak nguji orang, nak ngetes orang. Jadi ada orang bertanya ke Ustadz tuh, dia nak adu ilmu, dia nak nguji. Kayak aku paling hebat ilmu agama di sini, Ustadz tuh belum seberapa. Nanti kau yang diuji Allah baru tahu kau. 4, kalau Anda mau bertanya, ini masyarakat kita, karyawan warga kita nih satu golongan, satu partai atau beragam nih? Atau beragam nih? Nah, kalaulah tahu jamaah kita ini beragam, jangan bertanya wilayah-wilayah perbedaan, apalagi fikih ibadah. Saya jawab begini, ini tak setuju. Jawab begini, itu tak setuju. Saya jawab begini, itu berat. Hanya berkelahi atau merajuk, tak mau lagi datang sholat di sini. Beda gitu rupanya. Jangan begitu. Nah, kalau mau bertanya, yang 5, pastikan ketika Anda bertanya, Anda benar-benar membutuhkan jawabannya. Bi, aku nih lagi ada ujian, Bi. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah coba cara yang pertama, kedua, ketiga, tapi belum juga selesai masalahnya. Mungkin kau pernah menghadapi kasus yang serupa. Tolong bantu aku, Bi. Apa yang harus kulakukan agar aku bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kalaupun Abi tak bisa, jangan-jangan orang di samping kiri Anda telah sering dia mengalami masalah yang serupa. Tak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Apalagi yang lah beban nih, lah banyak pahit asam manis garam kehidupan yang dilakukan. Betul tidak? Boleh jadi ada di antara Anda yang lebih tahu cara tepat menghadapi masalah ini. Tak ada jaminan pembicara di depan lebih bagus dalam menyelesaikan masalah. Boleh jadi Anda pendengar, karena saya pernah menjadi pendengar. Yuk, cung! Ada yang mau nanya? Tanyalah biar Abi tahu pula. Orang Jakarta ini bentuk pertanyaannya gimana? Tanyalah. Kalau tak ada bertanya, Abi pimpin doa aja lah ya. Ya, maksud Abi begini, doa orang sedang safar ini salah satu doa yang dimustajab, iya kan? Jadi waktu Abi yang singkat ini, kalau dengarkan pertanyaan biasa kayaknya. Tapi kalau saya menggunakan diri saya untuk memimpin doa, saya rasa ini lebih Anda butuhkan.
Ketika saya umroh, banyak tempat-tempat mustajabnya doa. Ada Raudah di samping makam Rasulullah di Madinah, di Masjid Nabawi. Ada depan Ka'bah, ada di Multazam, di Hajar Aswad, di Bukit Sapa, di Marwah, ada juga di Ijir Ismail, makam Ibrahim, Rukun Yamani, ada juga di Jabal Rahmah, Uhud, dan yang lainnya. Tapi tahu enggak kedatangan Nabi? Nabi datang dari Sumatera langsung ke Bandung, langsung ke sini. Saya paham betul bahwa yang dibutuhkan oleh kita ini kadang-kadang bukan hanya materi, Pak, tapi support doa ini, apalagi doanya kalau dimustajab. Betul? Baik, mari kita berdoa bersama. Maka saya ingin Anda punya alasan untuk berdoa bersama dengan saya. Ketika Anda mau kerja di sini, tentu Anda banyak alasan kenapa Anda harus kerja di sini. Tapi ketika saya mimpin doa, Anda harus punya banyak alasan. Satu, karena saya sedang safar. Dua, doa yang dimustajab itu adalah doa yang dilakukan di majelis ilmu. Tiga, doa yang dimustajab itu dilakukan di rumah Allah. Empat, doa yang dimustajab itu lebih dari 40 orang ikut mengaminkan. Lima, doa yang mustajab kita doakan orang-orang di luar sana. Khususnya izinkan saya doakan almarhum orang tua Anda ya, istri, suami atau anak Anda yang mungkin tidak sempat besar bertumbuh bersama Anda, izinkan saya mendoakan mereka. Enam, doa yang dimustajab mulai dengan taubatan nasuha. Tujuh, doa yang dimustajab adalah mulai dengan asmaul husna. Delapan, doa yang dimustajab adalah Anda yakin bahwa setiap doa pasti dikabulkan. Sembilan, Anda mulai dengan sedekah. Tadi Anda mulai dengan sedekah. Sepuluh, ketika Anda mau berdoa, berdoalah seolah-olah ini doa terakhir yang Anda dapat lakukan. Usia Anda semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia semakin berkurang, dan kematian pun semakin mendekati kita. Tak ada jaminan ketika Anda pulang Anda akan selamat. Boleh jadi ketika Anda pulang Anda terjatuh, boleh jadi Anda mengalami kecelakaan. Tak ada jaminan Anda tidur malam nanti, esok hari mata Anda masih bisa terbuka kembali. Kemarin ditemukan suami istri tertidur bercerita masa lalunya, tapi ketika azan datang ternyata sang suami tak bangun lagi. Dia senyum saja, lah dingin badannya, lah meninggal. Anda saat ini boleh jadi belum meninggalkan wasiat nih, karena merasa umur akan panjang. Hati-hati, muslim itu wajib dia meninggalkan wasiat sebelum dia tinggalkan rumah. Jadi jangan nunggu sekarat dulu baru Anda meninggalkan wasiat. Sekarang pun Anda harus meninggalkan wasiat. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama. Tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Kita berdoa bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ali, ya Ghaffar, ya Qahar. Ya Allah, jadikanlah siapapun seorang ibu, seorang ayah yang berada di dalam masjid saat ini ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang Kau kumpulkan kembali di surganya sekeluarga ya Allah. Jadikan orang-orang yang ada berkumpul hari ini yang dia seorang ayah, jadikan ia sebagai pemimpin orang-orang yang beriman yang bisa jadi contoh teladan bagi keluarganya. Jadikan ia sebagai seorang ibu yang bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya ya Allah. Kami saat ini yang bekerja, yang saat ini masih memiliki orang tua ya Allah, yang sampai saat ini belum bisa kami bahagiakan, maka sebelum orang tua kami menutup usia, izinkan kami memberangkatkan ibadah umroh dan haji untuk ibu dan ayah kami. Izinkan kami tawaf bersama dengan mereka ya Allah. Panggil kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ya Allah, kami yang selama dulu hidup di dunia ini mungkin pernah berbuat maksiat, pernah berzina di masa remaja, maka lindungilah anak-anak kami di luar sana ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perbuatan iri, dengki, syirik, munafik ya Allah. Jangan sampai saat kami berada di sini anak-anak kami berzina di luar sana ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah ilmu sedekah terbaik yang kami berikan hari ini ya Allah sebagai jalan ya Allah, dibukakannya pintu hati hidayah untuk istri kami, suami kami, orang tua, mertua, anak, cucu, menantu kami ya Allah. Utuhkan kembali keluarga kami ya Allah. Jangan Kau berikan kami siksa yang pedih ketika kami menutup usia nanti hanya gara-gara kami tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi putra dan putri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau golongkan sebagai orang-orang yang bersyukur padamu ya Allah. Kumpulkan kami di bulan Ramadan di tahun ini dan merayakannya di hari kemenangan nanti ya Allah.
Allah. Izinkan kami meminta maaf kepada orang-orang yang kami sakiti, orang-orang yang pernah zalimi ya Allah, dan tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan sebagai kesembuhan penyakit yang ada dalam tubuh kami saat ini ya Allah. Penyakit yang ada dalam tubuh orang tua kami, istri kami, pasangan, anak, menantu kami, angkat penyakitnya, jadikan sebagai penggugur dosa ya Allah. Baik dosa yang kami lakukan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi ya Allah. Ampun ya Allah, jadikanlah ya Allah siapapun di antara kami yang ingin menikah, mudahkan pernikahannya. Yang ingin punya anak, suburkan kandungan istrinya, lahirkan anak-anaknya dalam keadaan sehat dan sempurna ya Allah. Dan siapapun saat ini kami yang berumah tangga ya Allah, yang saat ini sedang diuji dari orang tuanya, anaknya, pasangan, maka berikanlah petunjuk hidayah agar kami bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lihatlah teman yang ada di samping kiri kanan kami, mereka juga seorang ayah, mereka juga seorang ibu. Jadikanlah mereka orang-orang yang kau berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah mereka dari siksa api di neraka. Jikalau ilmu sedekah yang kami berikan ini adalah yang terakhir ya Allah, maka jadikan ini sebagai wasilah jalan untuk kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari azab kubur, dan izinkan ketika sakaratul maut nanti kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda ya semua. Bagi Anda yang mau bersedekah, ada panitia safari dakwah, mereka minta izin bagi Anda yang mau bersedekah, mudah-mudahan bisa digunakan untuk amal jariah karena kegiatan mereka diadakan di beberapa pulau dan provinsi di Indonesia. Bagi Anda yang ingin memiliki bukunya, ada di panitia. Buku ini tidak ada di toko buku manapun karena buku ini adalah buku untuk pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM. Isinya serat dengan rangkaian ilmu psikologi, terapi, relaksasi, proyeksi, dan pengembangan diri. Jadi orang mau membaca buku itu, insya Allah Anda akan lihat step by step termasuk sholat khusyuk. Siapa di antara Anda sholat, ketika sholat Allahu Akbar tiba-tiba ingat pekerjaan, ingat anak, istri, ingat handphone? Siapa yang masih seperti itu? Kalau ada sholatnya masih sering mikirkan yang lain, mudah-mudahan menyambut bulan Ramadan ini Anda menemukan sholat yang khusyuk. Sampai bertemu kembali. Jikalau ada kebaikan, itulah kebaikan dari Allah. Jikalau ada kekurangan karena kami yang kurang ilmu dan kurang yakinan, terima kasih untuk panitia. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.